Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya akan sedikit menceritakan tentang pekerjaan saya sekarang di Jerman, tentang dunia kerja di Jerman, tapi ini di perusahaan saya, oke? Jadi saya akan menceritakan nggak semuanya sih. Secara garis besar apa yang saya kerjakan, berapa cuti saya, berapa gaji saya, bukan gaji sih, tambahan, dan aturan main kerja di Jerman, terutama di perusahaan saya. Jadi langsung aja simak berikut ini penjelasannya. Jadi seperti diketahui bahwa saya sudah lulus Ausbildung Teknik Industri di Jerman. Jadi saya kerja di bidang industri karena dulu waktu di Indonesia saya juga kuliah jurusan Teknik Industri. Terus saya pernah kerja di dunia industri juga di Indonesia selama 5 tahun. Jadi saya lanjut ke Jerman untuk Ausbildung Teknik Industri. Saya udah lulus, sekarang saya kerja di dunia industri lagi di Jerman. Perusahaan apa yang maksudnya saya bekerja di perusahaan apa? Jadi saya bekerja di perusahaan, kalau bahasa Jerman itu Medizinteknik. Jadi itu perusahaan yang bergerak di bidang untuk support alat-alat kesehatan rumah sakit. Pokoknya untuk support alat-alat kesehatan gitu, untuk medicine gitu. Jadi itu pekerjaan saya, tapi saya nggak mau menyebutkan apa nama perusahaan saya dan apa job desk saya atau apa pekerjaan saya atau sebagai apa saya. Jadi kalau teman-teman semua anak teknik atau anak teknik industri atau bisa dikatakan ngerti mesin, jadi kerjaan saya adalah saya bukan megang sih, saya buat program di mesin CNC. Kalau teman-teman tahu mesin CNC, tulisannya CNC. Tapi kalau kalian atau teman-teman semua nggak tahu apa itu mesin CNC, silahkan di googling aja mesin CNC untuk stansen. Jadi saya bikin programnya, terus saya melakukan bisa dibilang validasi juga, terus baru nanti diterjunkan program itu ke mesinnya, ke mesin CNC tersebut, terus diproduksi. Setelah selesai saya harus input data yang udah dikerjakan, berapa good man-nya itu berapa yang bagus, berapa aususnya, ausus itu yang reject, yang rusak gitu. Semua data itu harus saya input ke namanya program SAP. Kalau teman-teman udah kerja dan kebetulan kerja pakai SAP, mungkin teman-teman semua tahu apa itu SAP. Jadi SAP adalah suatu software atau program untuk bisa dibilang untuk semua data di perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan gede itu menggunakan SAP. Kalau teman-teman semua nggak tahu apa SAP, silahkan googling lagi di internet, ketika aja SAP pasti bakal keluar. Itu jadi ya untuk input data dan lain sebagainya. Itu secara global pekerjaan saya, dari bikin program atau programming, terus validasi program tersebut, terus ya masukin ke mesinnya CNC, terus mesinnya produksi, terus saya input data di CNC tadi, CNC lagi ke SAP, input data ke SAP, dan saya juga kontrol juga untuk berapa jumlah yang bagus dan jumlah yang reject atau aususnya berapa. Itu secara garis besar pekerjaan atau job desk saya. Terus masalah jam kerja, bagaimana saya kerjanya, jam berapa sampai jam berapa dan lain sebagainya. Saya bekerja 3 shift. Jadi shift pagi, shift sore atau shift siang, dan juga shift malam. Saya terangin dulu shift pagi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi shift pagi itu dari jam 6 pagi sampai jam 14 sampai jam 2 siang. Terus shift siangnya jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 22 sampai jam 10 malam. Terus shift malamnya itu dari jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi per kelipatan 8 jam. Itu kerja saya, dan tiap minggunya di rolling. Jadi misalkan minggu ini saya shift pagi, minggu depan saya shift sore atau siang, minggu depannya lagi saya shift malam. Jadi putar kayak gitu terus.
Terus saya kerja sehari 8 jam, jadi seminggu itu 40 jam. Saya kerja Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu saya libur, official libur sebenarnya kecuali ada kerjaan. Saya kerja Senin sampai Jumat, 40 jam, seharinya 8 jam. Terus ya, itu jam kerja saya. Saya 3 shift, dan seperti udah saya jelaskan tadi, sistemnya shift kayak apa. Di Jerman sama di Indonesia sama aja, di Indonesia juga gitu kerja shiftnya, sistemnya. Di Jerman juga kayak gitu. Terus berapa jumlah cuti yang saya punya atau yang saya dapat? Rata-rata di Jerman itu sebagai Mitarbeiter atau sebagai pekerja kita mendapatkan jatah cuti 30 hari per tahun. Jadi bebas kapan kita ambil cuti tersebut. Jadi saya juga dapat 30 hari jatah cuti. Terserah saya mau ngambil kapan aja. Yang penting ada approve atau disetujui oleh bos kita atau bos saya. Itu jumlah cuti 30 hari. Dulu waktu di Indonesia saya cuma dapat 12 hari kalau nggak salah jatah cutinya. Jadi bisa teman-teman compare berapa perbandingan antara jatah cuti di Indonesia sama jatah cuti di Jerman. Itu masalah jatah cuti di Jerman. So, terus mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kakak lembur atau overstunde atau overtime? Ya, seperti saya bilang tadi, jam kerja saya Senin sampai Jumat, sehari itu 8 jam. Kadang-kadang bisa sedikit molor. Kalau misalkan ada atau pekerjaan belum selesai atau teman saya nggak masuk atau teman saya lagi cuti, otomatis saya bisa overtime, bisa lembur gitu. Nah, bagaimana hitungannya? Apakah diganti duit atau dibayar duit atau diganti dengan libur? Saya jelaskan. Jadi kalau saya kerjanya Senin sampai Jumat agak lama, misalkan saya shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang sebenarnya, tapi pekerjaan saya belum selesai, jadi saya agak molor, misalkan sampai jam setengah 3 atau sampai jam 3 sore, itu termasuk Gleitzeit saldo. Jadi artinya adalah jam lembur yang bisa atau harus diganti dengan cuti di kemudian hari. Jadi jam lembur tadi tidak bisa diuangkan. Jadi kalau saya kerja lebih dari Senin sampai Jumat itu tidak bisa diuangkan. Oke. Jadi akumulasi jamnya bisa saya ambil sebagai jatah cuti di kemudian hari. Misalnya saya mempunyai 16 jam lembur dari Senin sampai Jumat, berarti saya bisa ambil 2 hari cuti karena satu harinya kan 8 jam. Berarti saya ada tambahan 2 hari cuti lagi gitu. Saya bisa ngambil jatah cuti dari jam lembur saya tersebut tadi. Nah, beda cerita kalau saya disuruh masuk atau saya masuk kerja disuruh lembur pada hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu saya lembur tapi dibayar duit. Jadi bisa diuangkan. Jadi beda dengan Senin sampai Jumat tadi. Kalau Senin sampai Jumat tidak bisa diuangkan atau diganti dengan jatah cuti. Jadi jamnya bisa diganti dengan jatah cuti. Kalau Sabtu itu bisa diuangkan. Jadi kalau saya kerja Sabtu, berapapun jamnya itu selalu diuangkan. Jadi per jamnya tergantung saya tadi. Saya misalkan gaji saya sekian, per jamnya sekian, jadi 3 dikali. Misalkan Sabtu saya lembur 10 jam sehari, 3 dikali per jamnya saya berapa gitu. Oke? Jadi ada 2 perbedaan lembur. Yang pertama Senin sampai Jumat itu diganti dengan jatah cuti. Terus hari Sabtu itu diganti dengan uang. Jadi itulah sistem di perusahaan saya masalah lembur atau overtime. So, seperti saya bilang tadi, saya kerja di 3 shift, pagi, siang, dan juga malam. Jadi kalau saya kerja di shift siang sama shift malam, saya mendapatkan namanya Zuschlag. Zuschlag itu tunjangan kerja. Jadi saya mendapatkan duit tambahan lagi karena saya kerja di sore hari dan juga di malam hari. Kalau di pagi hari dari jam 6 sampai jam 14 jam 2 siang itu saya tidak mendapatkan Zuschlag atau tunjangan kerja. Saya jelaskan berapa yang saya dapat, berapa persen tunjangan saya dapat. Jadi kalau misalkan saya kerja siang nih dari jam 14 sampai jam 22, jadi itu saya mendapatkan Zuschlag atau tambahan atau tunjangan lagi sebesar 25%. Oke, per jamnya. Jadi misalnya, jadi dari jam 2 sampai jam 10 malam ada 8 jam, berarti 8 jam dikali 25% dikali per jamnya saya berapa, gaji saya maksudnya per jamnya berapa.
Itu kalau shift siang dari jam 14 sampai jam 22 atau dari jam 2 sampai jam 10 malam. Mendapatkan 25% ya tambahan. Kalau misalkan saya kerja shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, saya mendapatkan cuslak juga atau duit tambahan juga sebesar 30% per jamnya. Jadi misalkan dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu otomatis 8 jam. Berarti 8 jam dikali 30% dikali per jamnya saya berapa di gajinya. Itu saya dapat tambahan lagi. Bisa diangan-angan berapa tambahan gaji saya. Itu enaknya kerja 3 shift. Terus kalau misalkan saya shift malam, seperti saya bilang tadi, saya kerja dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau shift malam, saya mulainya dari Minggu malam. Jadi kerjanya dari Minggu malam dan berakhir nanti Jumat pagi. Jadi kerjanya bukan Senin malam mulainya, tapi Minggu malam. Jadi Minggu malam saya kerja, berakhir Jumat pagi. Kalau misalkan saya kerja shift malam dari jam 22 atau 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu beda lagi kalau saya mulai kerja dari hari Minggu atau shift malam. Saya mendapatkan tambahan atau cuslak atau tunjangan tambahan kerja lagi karena mulai dari Minggu itu sebesar 75%. Jadi bisa dibayangin lagi berapa tambahan duit saya lagi untuk gaji karena kerja di hari Minggu. Terus misalkan hari Sabtu saya kerja atau masuk, itu mendapatkan tunjangan lagi atau cuslak lagi, duit tambahan lagi, sebesar, kalau Sabtu saya kerja, harusnya ada kerja. Kalau Sabtu saya masuk atau kerja, saya mendapatkan duit tambahan lagi atau tunjangan sebesar 50% per jamnya. Jadi misalkan Sabtu saya lembur, katakan 5 jam. Jadi saya mendapatkan 5 jam dikali 50% dikali gaji saya per jamnya berapa. Kayak gitu tambahannya, hitungannya kayak gitu. Terus kalau misalkan saya disuruh kerja di hari libur, misalkan pas tahun baru atau pas Natal atau tanggal merah lah, misalkan 1 Mei kan hari buruh internasional, itu saya disuruh kerja, disuruh masuk, itu saya mendapatkan duit tambahan atau cuslak lebih gede lagi sebesar 120%. Jadi bisa dibayangin lagi, misalkan pas tanggal merah saya kerja selama 8 jam, berarti 8 jam dikali 120% dari gaji, dari per jamnya dikali per jamnya saya berapa. Itu lebih gede lagi dapatnya kalau saya kerja di hari libur atau di tanggal merah. Ya enaknya kerja 3 shift kayak gitu, dapat cuslak namanya atau tunjangan atau tambahan duit. Kalau itu nggak, jadi tiap perusahaan itu beda-beda berapa persennya tambahan. Kalau di perusahaan saya kayak gitu, dari 25%, 30%, 50%, 75%, sampai 120% kalau hari libur atau tanggal merah. Itu duit atau cuslak atau tunjangan tambahan, tunjangan kerja kalau kerja shift siang dan juga shift malam. So, jadi seperti saya bilang tadi, saya kerja selama 8 jam. Kalau di Jerman itu biasanya pause atau istirahatnya itu cuma setengah jam. Jadi 8 jam kerja setengah jam. Jadi kasarnya kerja 7,5 jam, setengah jamnya buat istirahat. Kalau di Indonesia dulu saya kerja 8 jam, istirahatnya 1 jam. Kayak gitu. Itu perbedaan Indonesia dan juga Jerman. Jadi di Jerman rata-rata istirahat cuma 30 menit cukup. Jadi buat makan, terus sedikit istirahat, terus kerja lagi. Jadi nggak banyak quads atau tidur gitu. Kalau di Indonesia dulu waktu saya misalkan pause atau istirahat 1 jam, bisa makan paling 10 menit, sisanya tidur. Kalau di Jerman nggak bisa, buat makan terus buat istirahat bentar, kerja lagi. Jadi lebih efektif dan efisien. Terus nggak banyak meeting juga kalau di tempat saya. Jadi ada namanya Besprechung. Besprechung itu ada ya meeting kecil gitu. Jadi itu tiap hari Kamis jam 2, tergantung bosnya ngocehnya berapa lama. Biasanya cuma 5 menit sampai 10 menit. Jadi nggak lama-lama meetingnya ya. Jadi seminggu sekali Besprechung atau meeting kecil untuk ngejelasin kerjaan, berapa banyak kerjaannya, berapa banyak kerusakannya, berapa di departemen itu dijelasin lah kalau ada pengumuman baru kayak gitu. So, itu tadi adalah pekerjaan saya di Jerman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin curious atau penasaran lagi apa yang tentang dunia kerja
apalagi tentang saya, tentang kerjaan saya di Jerman di bidang teknik, silahkan komen di bawah ini. Kalau masalah gaji, saya akan menyebutkan berapa gaji saya exactly-nya. Tapi kalau teman-teman kalikan rupiah atau dikonversi rupiah ya cukup gede. Tapi ya gede kecil itu relatif. Saya sudah bahas juga gaji saya di video beberapa minggu yang lalu. Silahkan dicari gaji saya berapa. Di situ sudah saya eksplisit, sudah saya sebutkan. Jadi ya kira-kira bisa menghitung pendapatan saya berapa ditambah tunjangan-tunjangan yang saya dapat tadi. Tunjangan apa namanya, cuslak untuk tunjangan kerja sip. Oh iya, saya lupa lagi. Di tempat saya atau di Jerman rata-rata, di tempat saya juga itu saya juga mendapatkan selain gaji pokok, saya juga mendapatkan 2 gaji tambahan, yaitu namanya Urlaubsgeld. Urlaubsgeld itu duit, atau kalau di Indonesia kayak THR gitulah ya. Urlaubsgeld jadi duit untuk urlaub, duit untuk liburan kasarnya. Itu biasanya dibayar atau diberikan per bulan Juli atau Juli atau Agustus. Jadi per libur summer di Jerman itu kan 4 musim. Kalau misalnya summer kan pasti libur, mereka pada cuti ke luar negeri atau kemana lah, nggak tahu. Jadi kita mendapatkan tambahan lagi duit namanya Urlaubsgeld, duit tunjangan libur lah kasarnya gitu. Besarnya ya minimal 1 kali gaji, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Yang kedua, tambahan kedua adalah kita mendapatkan namanya Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld itu duit Natal, duit tunjangan Natal. Kalau di Indonesia THR tadi, kalau di Jerman karena nggak ada hari raya, adanya Natal, makanya kita mendapatkan duit untuk Natal, dan itu diberikan bulan Desember. Jadi buat Natalan dan tahun baru. Tambahan lagi, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing juga, dapatnya berapa persen dari keuntungan perusahaan tersebut. Minimal 1 kali gaji juga, tapi semua tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Jadi intinya selama 1 tahun atau 12 bulan saya mendapatkan, bisa dihitung atau diakumulasi 14 kali gaji. Jadi 12 gaji pokok Januari sampai Desember. Terus yang gaji ke-13 tadi ada Urlaubsgeld, duit atau gaji untuk liburan summer. Terus yang gaji ke-14-nya ada yang namanya Weihnachtsgeld, yaitu gaji untuk Natal atau tunjangan untuk Natal. So, itu tadi. Gimana, tertarik untuk kerja di Jerman? Ayo ke Jerman, belajar bahasa Jerman dulu. Intinya semua nggak mudah, tapi susah bukan berarti tidak bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa melakukannya. Also, kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan, saya welcome. Silahkan komen di bawah ini. Buat semuanya, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman. Ciao.